mereka mengakui bahwa apa yang kamu sebutkan itu, mereka juga mengakui bahwasanya berhala-berhala mereka tidak dapat mengatur urusan apapun. Hanya saja mereka ingin dirinya kedudukan dan syafaat atau pertolongan, dan bacakan kepadanya dalil-dalil yang sudah disebutkan terdahulu oleh Allah dalam kitabnya, serta sudah dijelaskan olehnya. Sebentar, ini kayaknya ada yang kurang pas. Hanya saja berarti Hanya saja mereka ingin darinya, bukan dirinya. Nah. Ingin darinya, dari berhala-berhala itu maksudnya ya. Itu sama saja sebetulnya antara syubhat ini dengan syubhatnya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sama saja. Hanya saja yang membedakan kalau itu yang dianggap perantara adalah berhala, ya, patung. Sekarang yang dianggap perantara bukan patung, tapi rohnya orang-orang soleh. Padahal hakikatnya patung itu hanyalah simbol. Sebetulnya patung itu awalnya adalah manusia juga, orang soleh juga. Entah itu Lata, Uzza, dan yang lainnya. Semua itu awalnya manusia yang hidup, yang soleh, yang baik, kemudian mati, dibuatlah simbol-simbol berupa patung. Sekarang simbolnya bukan patung, tapi kadang foto, ya, atau kadang nama-nama mereka, atau lukisan-lukisan mereka, dan semisalnya. Hakikatnya maknanya sama persis, tidak ada perbedaan. Ya. Jadi mereka sama-sama punya keyakinan bahwa berhala-berhala mereka nggak bisa mengatur urusan mereka secara langsung, tidak bisa memberikan pertolongan secara langsung, tidak bisa memberikan perlindungan, rezeki secara langsung. Sama, mereka juga meyakini seperti itu terkait berhala-berhala mereka. Maksudnya orang-orang musyrik di masa Nabi itu. Cuma mereka menjadikan berhala sebagai perantara, itu aja. Nah hari ini, kalaulah orang-orang yang memanggil-manggil nama para wali itu sama-sama tidak meyakini bahwa para wali itu dapat memberi pertolongan secara langsung, namun mereka melakukan hal tersebut semata-mata karena mengharapkan syafaatnya para wali, maka kayaknya itu tidak ada perbedaan dengan ideologinya orang-orang musyrik. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Jika dia mengatakan ayat-ayat itu kan turun untuk menerangkan tentang orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Bagaimana kalian menyamakan orang-orang soleh itu dengan berhala? Perkataan itu hendaklah Anda jawab dengan apa yang sudah tertera di atas. Sebab jika dia mengakui bahwa orang-orang kafir itu bersaksi bahwa seluruh rububiyah itu untuk Allah semata, dan mereka tidak menginginkan dari makhluk atau benda yang mereka tuju dalam pemujaan mereka itu selain syafaat, hanya saja dia ingin sekadar membedakan antara perbuatan mereka dan perbuatannya dengan apa yang sudah ia tuturkan itu. Maka katakan kepadanya bahwa di antara orang-orang kafir itu ada yang berdoa kepada orang-orang soleh dan berhala-berhala. Manggil-manggil ya, memanggil-manggil, menyebut-nyebut nama orang soleh. Maksudnya berdoa itu ya. Ada juga yang berdoa kepada para wali, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah katakan tentang mereka, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb pemelihara mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka berdoa kepada Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, manggil Nabi Isa ya. Mereka berdoa kepada Nabi Isa, tapi manggil-manggil ya Isa bin Maryam. Ya wahai Yesus, wahai Bunda Maria, ya, wahai Abdul Qadir, wahai siapa. Pokoknya namanya dipanggil-panggil. Nah,
Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lakumul ayati thumma unzur anna yufakun. Al-Masih Isa putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kita menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan dari memperhatikan ayat-ayat itu. Dan bacakan kepadanya firman Allah Ta'ala, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Afwan, akhi. Ya. Kalau di naskah Arab yang Ana pegang, setelah dinukil ayat ke-75 Al-Maidah itu disambung dengan ayat ke-76. Di sini Jadi tidak ada. di situ nggak dinukil ya 76 ya. Padahal itu akan menjelaskan hakikat dari ibadah yang dilakukan. Yang karena itu mereka dianggap musyrik. Jadi ayat 75 kan menjelaskan siapa sih sebetulnya Isa bin Maryam dan ibundanya itu. Mereka manusia biasa. Ya, mereka manusia biasa. Kalau Isa manusia rasul, ya ibunya wanita biasa. Dua-duanya makan dan minum seperti layaknya manusia. Ayat berikutnya, qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'an wallahu huwas sami'ul alim. Sekarang setelah mereka meyakini siapa sebenarnya Isa dan ibundanya, ingatkan mereka, wahai Nabi, kok kalian mengibadahi selain Allah sesuatu yang tidak berkuasa untuk memberikan manfaat untuk kalian, tidak juga mengalihkan madarat dari kalian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha tahu. Artinya kalian sudah mengakui Isa itu manusia biasa, makan juga, minum juga, sedangkan Allah tidak seperti itu. Tapi kenapa kalian panggil-panggil Isa dan ibundanya? Kalian sebut-sebut namanya dalam doa kalian. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Dan Allah menamakan itu sebagai doa, ibadah. Ibadah itu sebagai doa. Qul ata'buduna. Ibadahnya mereka itu, ahli kitab itu, salah satunya adalah dengan menyebut-nyebut namanya Isa, namanya Bunda Maria dalam doa mereka. Ya, sampai hari ini kan begitu. Kalau antum perhatikan orang-orang Nasara itu, doanya roh apa Tuhan Bapa di surga, ya, atau Yesus, disebut-sebut namanya, disebut-sebut dalam dengan posisi sebagai yang dituju oleh doa. Kalau kita kaum muslimin, kita menyebut Rasulullah dalam rangka sholawat, bukan kita memanggil. Bukan, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kita mendoakan Rasulullah. Yang kita tuju dengan kalimat kita ini Allah. Ya Allah, berikanlah, limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah. Tetap kita nujunya ke Allah. Kalau mereka enggak, wahai Tuhan Bapa yang di surga. Ya. Misalnya, wahai Yesus Kristus. Yang dipanggil itu, yang dituju adalah selain Allah. Dan mereka tahu bahwa yang nolong mereka itu bukan Yesusnya, bukan siapanya, Tuhan Bapa yang di surganya, bukan, tapi ya Allah itu sendiri. Cuman mereka mengharapkan turunnya pertolongan Allah tadi melalui orang-orang soleh yang di sini adalah Nabi dan juga ibundanya. Jadi sama aja sebetulnya dalil yang mereka pakai atau perbuatan yang mereka lakukan itu sama persis dengan perbuatan kaum musyrikin. Cuman lakonnya beda, nama-namanya diganti. Nah,
Dan bacakan kepadanya firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat itu pun menjawab, Maha suci engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin atau syaitan, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Dan juga firman Allah Ta'ala, Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Kemudian Isa menjawab, wahai Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Lalu katakan padanya, kamu kini sudah tahu bahwa Allah telah mengkafirkan orang yang menunjukkan pemujaannya kepada berhala-berhala. Dan Allah telah mengkafirkan orang yang menunjukkan pemujaannya kepada orang-orang yang saleh. Dan orang-orang yang semacam itu telah diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganggap kafir siapapun yang mengarahkan permintaannya kepada selain Allah. Entah itu berhala wujudnya, atau nabi, atau orang soleh, atau siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan status mereka, dan Rasulullah SAW disuruh menyamakan sikapnya kepada mereka. Semuanya diperangi. Nggak ada yang dibeda-bedain sama Rasulullah. Oh, kalau yang dipanggil malaikat nggak usah diperangi. Oh, kalau yang dipanggil di bawahnya malaikat misalnya nabi, ya dijiwit saja misalnya. Nanti kalau yang dipanggil orang soleh ya dipukul. Kalau yang dipanggil patung baru dibunuh. Enggak, sama. Semuanya dianggap kafir, semuanya dianggap halal darahnya. Gara-gara mereka mengadakan perantara dalam ibadah. Dan ibadah yang mereka lakukan doa. Ya. Memang ibadah itu intinya doa. Baik. Nanti mereka akan jawab lagi. Luar syubhat lagi. Lanjut. Jika dia mengatakan, orang-orang kafirlah yang menginginkan dari orang-orang soleh itu. Sedangkan saya bersaksi bahwasannya hanya Allah lah yang memberi manfaat, yang memberi madarat, yang mengatur segala urusan. Saya tidak bermaksud kecuali dia, sedangkan orang-orang soleh itu tidak memiliki kuasa apapun. Hanya saja saya bermaksud kepada mereka untuk mengharapkan dari Allah syafaat mereka bagiku. Ya, jadi dikiranya orang musyrik itu memang menunjukkan permintaan mereka kepada berhala, mengharapkan berhalanya yang nolong, yang memberikan perlindungan dan lain sebagainya. Sedangkan dia tidak seperti itu. Dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia ingin berhala-berhalanya dia, maksudnya orang soleh itu, wali-walinya itu mengajukan syafaat kepada Allah untuk dirinya. Dia menganggap ini, asumsi dia ini tidak sama dengan asumsinya orang musyrik. Sehingga nggak boleh dong kita dianggap berbuat syirik. Nah, jawabnya bagaimana? Lanjut. Sebagai jawaban ucapan itu adalah bahwasannya ucapan seperti itu adalah sama persis dengan ucapan orang-orang kafir. Lantas bacakan kepadanya firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan juga firman Allah Ta'ala, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ketahuilah, wahai saudaraku seiman, bahwasannya ketiga syubhat, hujah batil yang mereka anggap benar itu adalah syubhat yang paling besar,
yang ada pada mereka. Untuk itu, jika Anda sudah ketahui bahwasannya Allah sudah menjelaskan 3 hal itu di dalam kitabnya, dan Anda pun sudah memahaminya dengan pemahaman yang baik, maka berbagai syubhat selain itu akan terasa lebih mudah dibandingkan 3 syubhat di atas. Nah, jadi 3 syubhat di atasnya apa saja? Yang pertama, mereka mengklaim kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, mereka beralasan ayat-ayat yang kalian jadikan dalil itu ditujukan kepada penyembah berhala. Kami kan tidak nyembah berhala, kami nyembah Allah. Yang ketiga, alasan mereka bahwa orang-orang yang dikafirkan oleh Allah itu karena mereka memang mengharapkan langsung dari berhala. Sedangkan kami mengharapkannya dari Allah. Cuma kami menjadikan mereka sebagai perantara. Ini adalah 3 syubhat terbesar mereka. Kalau Allah SWT sudah menjelaskan jawaban untuk masing-masing syubhat ini dengan ayat-ayat yang tadi dinukil oleh Syekh, itu ayat-ayatnya harus antum hafalkan, ya. Harus antum hafalkan. Surat Yunus ayat 18, surat Az-Zumar ayat 3, kemudian yang sebelumnya juga tentang Nabi Isa, itu perlu kita hafalkan, ya. Al-Isra ayat 57, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah. Ini demikian juga surat Saba, itu antum minimal antum hafalkan lokasinya, lebih baik lagi antum hafalkan ayatnya, sehingga kapan antum perlukan antum bisa sebutkan, bisa bacakan kepada mereka yang gagal paham dengan masalah ini. Lanjut. Kemudian, apabila dia mengatakan, saya tidak menyembah kecuali kepada Allah, sedangkan berlindung kepada orang-orang soleh dan berdoa kepada mereka, semacam ini bukanlah ibadah. Maka katakan kepadanya, bukankah kamu mengakui bahwasannya Allah telah mewajibkan kepadamu pemurnian ibadah hanya untuknya, dan itu merupakan hak dia atas kamu? Jika dia menjawab iya, maka katakan kepadanya, coba terangkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadamu, yaitu keikhlasan, kemurnian beribadah hanya untuk Allah semata, dan itu merupakan hak Allah atas kamu. Sesungguhnya, dia tidak akan tahu apa itu ibadah dan apa macam-macamnya. Untuk itu, terangkanlah hal itu kepadanya dengan ucapan Anda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Lalu jika Anda sudah memberitahukan hal itu kepadanya, maka katakan kepadanya, apakah kamu tahu bahwa berdoa itu merupakan ibadah kepada Allah? Maka pasti dia akan menjawab, ya, doa itu puncak ibadah. Lantas katakan kepadanya, kalau kamu sudah mengakui bahwa doa itu adalah ibadah kepada Allah, dan kamu sendiri sudah berdoa kepada Allah sepanjang malam dan siang hari dengan rasa takut dan harap, kemudian kamu berdoa untuk keperluan tertentu kepada seorang nabi atau yang lainnya, apakah bukan berarti kamu telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu Allah dalam beribadah kepadanya? Maka pasti dia akan menjawab, ya. Lalu katakan kepadanya lagi, apabila kamu sudah mengamalkan firman Allah di saat dia berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka dirikanlah solat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Dan kamu sudah taat kepada Allah serta sudah pula menyembelih kurban untuk dia, apakah hal ini bukan merupakan ibadah? Pasti ia akan menjawab, ya. Lantas katakan kepadanya. Jadi ini tasalsul, ya, artinya sistematika kita dalam memahamkan dia tentang hakikat ibadah itu apa sih, gitu ya. Jadi kita akan mulai dengan klaim dia dulu, bahwa dia ini hanya mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan harapan dan mengharapkan syafaat dari orang-orang soleh
itu tidak masuk kategori ibadah. Memang menyebut nama orang soleh dalam rangka mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah, itu bukan termasuk ibadah. Sehingga kalau kita menyebut-nyebut mereka, kita nggak syirik. Kita nggak terjerumus dalam syirik. Nah, itu kan syubhatnya mulai dari situ. Alias awal dia mengatakan ana la usyriku billah. Aku tidak menyekutukan Allah. Bagaimana kita dudukkan ini? Pertama, kita ajak dulu dia untuk mengakui tentang kewajiban kita dalam mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi ibadah yang Allah wajibkan atas diri kita, yang itu merupakan haknya Allah dan kewajiban terpenting kita, itu bukan sembarang ibadah, tapi ibadah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jelas kan? Dari sini kalau dia sudah mengakui, oh ya betul, saya mengakui bahwa ibadah yang Allah perintahkan itu ibadah yang murni, yang ikhlas. Nah, terus giring dia kepada makna ikhlas. Apa sih makna ikhlas dalam beribadah itu? Dan ini tidak akan bisa dijawab kecuali oleh orang-orang yang memahami persis jenis-jenis ibadah. Karena ikhlas dalam ibadah berarti ikhlas dalam semua bentuk ibadah. Bukan hanya dalam sebagian saja. Kalau sebagiannya dia ikhlas, dia belum dikatakan ikhlas dalam beribadah. Dia masih musyrik. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik itu dibilang musyrik karena tidak dalam semua bentuk ibadah mereka ikhlas. Sebagian saja mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi terjepit, mereka hanya menyebut-nyebut Allah. Tapi ketika dalam kondisi lapang, mereka sebut-sebut Allah dan juga berhala. Nah, itu namanya tidak ikhlas dalam ibadah, tidak murni. Jadi jelaskan kepada dia, apa sih ikhlas dalam ibadah itu? Artinya ya, memurnikan segala macam bentuk ibadah. Entah mengharapkan syafaat, mengharapkan pertolongan, rasa takut, cinta, tawakal, dan seterusnya. Jelaskan definisi ibadah. Semua hal yang Allah perintahkan dan Allah cintai, mau berupa ucapan maupun perbuatan, nampak maupun tidak nampak, itu masuk kategori ibadah. Jadi Anda harus memurnikan ibadah dalam pengertian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Sekarang kita lebih spesifik ke ibadah yang tidak dia sadari, yaitu doa. Doa itu manggil, nyebut, menunjukkan permintaan, itu namanya doa. Di sini Allah memerintahkan doa nggak? Merintahkan ud'u rabbakum. Mintalah, panggillah, sebutlah Tuhan kalian, Rabb kalian. Tadarruan wa khufyah. Dengan perasaan rendah diri dan rasa takut. Kalau itu diperintahkan, berarti itu masuk kategori ibadah. Karena definisi ibadah adalah apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Dan Allah mencintai. Allah senang kalau kita melakukannya. Itu masuk kategori ibadah. Jadi berdoa jelas masuk kategori ibadah. Bahkan ada ayat yang lebih tegas lagi dari ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah sendiri mengatakan, ud'uni, panggillah aku, mintalah aku. Astajib lakum, akan aku penuhi.
Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang gengsi untuk beribadah kepadaku. Allah menamakan doa itu dengan ibadah. Awal Allah nyuruh kita berdoa, kemudian Allah mengatakan yang tidak mau doa, artinya dia gengsi untuk ibadah. Berarti doa itu ibadah. Kita bimbing orang ini untuk menyadari bahwa salah satu bentuk ibadah yang paling inti, yang paling mendominasi adalah doa itu sendiri. Minta, manggil-manggil, nyebut-nyebut nama Allah itu adalah ibadah. Ya, kasih tahu dia. Kamu tahu nggak sih kalau doa itu adalah bagian dari ibadah? Dia harus mengatakan iya. Kalau dia mengingkari doa sebagai bagian dari ibadah, dia mengingkari ayat Allah. Kufur, murtad. Ya. Nah, kalau engkau sudah sudah mengakui doa itu ibadah, dan engkau senantiasa memanggil-manggil Allah siang malam dengan penuh rasa takut dan juga ada harapan, kemudian dalam salah satu hajatmu, engkau memanggil selain Allah, Nabi, atau yang lain, apakah dengan begini engkau tidak berterjumus dalam syirik? Ya, kita suruh menyadarkan dia. Sadar nggak sih ketika engkau ini suatu ketika memanggil selain Allah, menggantungkan hajatmu, harapanmu kepada selain Allah, kan berarti kamu tidak ikhlas, tidak murni lagi dalam berdoa. Kau terjerumus dalam syirik. Harusnya kalau dia objektif, tidak bicara atas hawa nafsu, dia akan katakan, oh iya ya, betul ya. Kalau gitu saya terjerumus dalam syirik. Baru engkau katakan kepadanya, lanjut. Sampai lantas katakan kepadanya, jika kamu menyembelih kurban demi untuk seseorang Fa'idha alim dari qaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Lalu katakan kepadanya lagi, apabila kamu sudah mengamalkan firman Allah di saat dia berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Dan kamu sudah taat kepada Allah serta sudah pula menyembelih kurban untuk dia, apakah hal ini bukan merupakan ibadah? Pasti ia akan menjawab, ya. Lantas katakan kepadanya, jika kamu menyembelih kurban demi untuk seseorang makhluk, baik itu seorang nabi atau jin ataupun yang lainnya, bukankah kamu sudah menjadikan selain Allah sekutu baginya dalam beribadah kepadanya? Dia pasti akan mengakui dan mengatakan, ya. Dan katakan kepadanya lagi, orang-orang musyrik yang mana Al-Quran telah turun menjelaskan tentang keadaan mereka, apakah mereka dulu senantiasa menyembah malaikat, orang-orang soleh, Allat, dan yang lainnya? Sudah pasti dia akan mengatakan, ya. Maka katakan kepadanya, bukankah ibadah mereka kepada malaikat, orang-orang soleh, dan yang lainnya itu hanya dalam bentuk doa, penyembelihan kurban, berlindung kepada mereka di saat ada kebutuhan, dan yang semacamnya? Jika tidak seperti itu, lalu apa? Mereka mengakui bahwasannya mereka adalah hamba-hamba Allah dan di bawah kekuasaannya, dan bahwasannya Allah lah yang mengatur segala urusan, namun mereka berdoa kepada malaikat, orang-orang soleh, dan berlindung kepada mereka karena mereka yakin bahwa yang mereka puja itu memiliki kedudukan yang tinggi dan syafaat. Hal ini jelas sekali. Ya, jadi prinsipnya sama. Ini hanya merinci lebih lanjut dari apa yang disebutkan oleh Syekh pada jawaban mufassal tadi ya. Jadi intinya mereka ini kita arahkan untuk memahami makna ibadah, kemudian memahami jenis-jenis ibadah.
setelah sebelumnya mereka mengakui bahwasanya ibadah itu harus murni ditujukan kepada Allah dalam semua jenisnya. Kita rinci jenisnya ini, diantaranya doa, diantaranya mengharapkan syafaat, mengharapkan perlindungan, mengharapkan keselamatan, itu semua bentuk-bentuk ibadah. Dan itu semua pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik yang kalian sendiri mengakui mereka itu musyrik, yaitu musyrikin di masa Rasulullah. Bukankah ada di antara mereka yang manggil-manggil malaikat? Jawabannya ada. Al-Quran menyebutkan tentang adanya orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan malaikat. Sebagaimana ada juga yang mempersekutukan Allah dengan jin. Karena surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat ini turun tentang kebiasaan kaum musyrikin, yaitu minta perlindungan kepada jin. Demikian juga ada yang memanggil nabi-nabi, ahli kitab, Yahudi, Nasara. Mereka mempersekutukan Allah dengan nabi. Ada dengan orang soleh seperti Uzair, ya, seperti Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, kaum Nabi Nuh. Ada juga yang mempersekutukan Allah dengan lain-lain. Ya. Intinya, cara mereka mempersekutukan Allah itu adalah dengan mengharapkan mereka bisa menyampaikan hajat kepada Allah, mengharapkan supaya mereka memintakan syafaat. Ya, seperti itulah perbuatan syiriknya umat-umat terdahulu. Dalam penyembelihan juga sama. Ya, Allah menyuruh kita fasholli li rabbika wanhar, ini Syekh dalam rangka menjelaskan ibadah bentuk lainnya. Karena biasanya kuburiyun itu, orang-orang musyrik itu ketika dia mengharapkan sesuatu dari selain Allah, itu diikuti dengan proses pengorbanan, proses apa tadi istilahnya sesajen. Sesajen itu kan berkorban sesuatu. Allah nyuruh kita fasholli li rabbika wanhar, wanhar li rabbik. Ya. Salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah saja. Karena objeknya disebutkan lebih dulu, seperti iyyaka na'bud, artinya hanya kepada. Fasholli li rabbika wanhar, wanhar li rabbik. Li rabbikanya disebutkan sebelum nahar. Sebelum naharnya ini, sebelum perintah untuk berkorban, artinya berkorbanlah hanya untuk Allah. Berkorbanlah hanya untuk Allah. Karena kalau sholat, tidak ada orang sholat untuk mayit, ya, sholat sujud kepada mayit itu jarang banget. Yang sering terjadi, orang mempersembahkan, motong kambing, motong ayam, motong apa, untuk selain Allah. Oleh karena itu, khusus naharnya ini, objeknya disebutkan lebih dulu, li rabbika wanhar, wanhar li rabbik maksudnya. Jadi ini penghususan secara bahasa, artinya itu hanya berkorbanlah untuk Allah, hanya sembelihlah untuk Allah. Ketika ada orang yang menyembelih untuk wali, untuk nabi, untuk jin, untuk malaikat, syirik bukan? Ini saya jelaskan kepada dia. Ya. Cara syirik kalian hari ini sama dengan cara syiriknya orang-orang musyrik masa itu. Mereka nyembelih untuk jin, kalian nyembelih. Mereka juga tidak pernah meyakini sama sekali bahwa berhala mereka itu bisa langsung nolong. Tidak. Sama, orang musyrik juga nggak pernah punya keyakinan berhala yang mereka tahu benda itu benda mati. Tahu mereka. Tidak bisa mendengar, nggak bisa melihat, tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka sadar itu. Jadi hakikat syirik mereka adalah mengharapkan itu tadi, mengharapkan syafaat dari berhala-berhala. Yang tidak lain adalah jelmaan atau simbol dari orang-orang soleh. Ya, ini jelas sekali ini. Kalau ada orang masih ngeyel, dia namanya orang tidak mau memahami. Kalau dia ngeyel terus, ya itu namanya tidak mau memahami.
ya nggak perlu kita lanjutkan diskusinya, karena berarti dia tidak ingin mencari kebenaran, namun dia hanya ingin mencari pembenaran, mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah kelihatan indikasi orang ini mengikuti hawa nafsu, maka kita ingatlah firman Allah, wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Ya. Kalaupun kau bawakan semua dalil, semua tanda-tanda kebenaran kepada ahli kitab Yahudi, terutama ya, bahwa peralihan kiblat ini adalah dari Allah, tetap aja mereka tidak akan mengikuti. Kenapa? Wala ini taba'ata ahwa. Karena mereka sudah mengikuti hawa nafsu mereka. Yang mereka ikuti itu bukan kebenaran, bukan bukti-bukti, tapi hawa nafsu. Percuma. Ya. Nggak usah dilanjutin aja. Mending kita tutup aja diskusinya, kita pulang. Tapi seandainya dia masih menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan kebenaran, maka kita lanjutkan. Nah, sudah barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Belum ada, Ustaz. Kemudian, kalau dia mengatakan, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah SAW dan berlepas diri daripadanya? Maka jawablah, saya sama sekali tidak mengingkari syafaat itu, juga tidak berlepas diri darinya. Bahkan saya meyakini bahwa beliau SAW adalah asy-syafi' yang memberi syafaat dan musyafa' yang mendapatkan hak memberi syafaat dari Allah. Dan saya benar-benar mengharapkan syafaat beliau itu mengajukan ya artinya ya, bukan memiliki ya. Jadi ini perlu diluruskan. Kalau dibilang yang memberi, seakan-akan pemiliknya beliau. Bukan, syafaat itu tidak bisa diberikan dalam pengertian milik dia kasihkan orang lain. Enggak. Artinya syafaat ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada Rasulullah atau kepada makhluk Allah yang lain sesuai dengan dalil ya, agar Rasulullah atau makhluk Allah yang lain ini memintakan kepada Allah sesuatu yang sifatnya manfaat untuk pihak lain. Itu namanya syafaat. Jadi asy-syafi' maksudnya Nabi bisa mengajukan syafaat memang. Al-musyafa' Nabi bisa diterima syafaatnya. Tapi yang memiliki izin mutlak untuk mengiyakan, ya sekarang ajukan syafaat itu, kemudian ya saya terima, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan, maka tidak ada yang dapat mengajukan. Man dzalladzi yashfa'u. Nah, ya, cuma ingin menjelaskan itu aja. Lanjut. Assalamualaikum. Dan saya benar-benar mengharap syafaat beliau itu. Akan tetapi, bagaimanapun juga semua syafaat itu kepunyaan Allah semata. Sebagaimana yang difirmankannya, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semua. Dan tidak akan ada syafaat itu kecuali sesudah mendapatkan izin dari Allah. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Ini artinya pertanyaan retorik ya. Siapa itu artinya tidak ada. Ya. Nggak perlu dijawab, sudah tahu kita. Emangnya siapa yang bisa ngasih syafaat sebelum diizinkan? Gitu. Ya, istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari, tidak ada. Nah, dan Nabi SAW tidak akan dapat memberi syafaat terhadap seseorang kecuali sesudah Allah mengizinkan untuk mereka syafaat kepada orang itu. Sebagaimana Allah telah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah.
mengajukan, ya. Terjemahan memberi itu kayaknya kurang pas. Mereka tidak bisa mengajukan syafaat. Ya. Dan mereka tidak dapat mengajukan syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Maksudnya bukan kepada orang. Jadi lam itu lam tamlik, lam. Jadi gini, mereka nabi, malaikat, orang soleh itu tidak bisa mengajukan syafaat untuk orang-orang tertentu kecuali kalau orang-orang tertentu diridhoi oleh Allah. Misalnya gini nih, Nabi SAW mengajukan syafaat buat Abu Jahal, buat Abu Lahab, bisa nggak? Mute dulu yang lain-lain. Nabi nggak bisa. Tapi objek penerima syafaatnya ini tidak diridhoi, ya tidak akan ada artinya. Syafaat itu tidak akan berarti. Jadi terjemahannya kurang pas. Coba antum baca lagi. Wala yashfa'una illa liman irtada, itu terjemahannya gimana? Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Seakan-akan mereka tuh mengajukan syafaatnya kepada selain Allah. Bukan. Mereka mengajukannya kepada Allah, tapi untuk siapa? Untuk kemaslahatan siapa? Nah, untuk kemaslahatan orang-orang yang diridhoi oleh Allah saja. Begitu itu untuk kemaslahatan orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, mental syafaatnya. Paham ya? Paham kan? Sedangkan Allah sendiri hanya ridho kepada tauhid, seperti yang difirmankannya kepada orang-orang yang bertauhid. Nah, seperti yang difirmankannya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Jadi Islam artinya al-istislam lillah bitauhid. Islam bermakna al-am. Islam dalam pengertian yang umum maupun dalam pengertian yang khusus juga. Yang pengertian umum itu artinya tauhid kepada Allah. Dalam pengertian khusus, tauhid kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi terakhir juga mengajarkan tauhid. Artinya Islam bermakna tauhid. Jadi jika syafaat itu semuanya kepunyaan Allah dan tidak akan ada kecuali sudah mendapatkan izin Allah, sedangkan Nabi SAW sendiri dan yang lainnya tidak dapat memberi syafaat terhadap seseorang sebelum Allah mengizinkannya untuk memberi syafaat kepada orang itu. Serta syafaat itu hanya diizinkan untuk ahli tauhid. Maka dari sini menjadi jelas dan teranglah bagi Anda bahwasanya syafaat itu semuanya kepunyaan Allah. Dan saya akan memohon syafaat itu dari Dia. Untuk itu saya berdoa. Untuk itu saya berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku orang yang tak mendapatkan bagian dari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berilah beliau hak memberi syafaat untukku dan doa-doa yang sejenisnya. Ya, memberinya diganti mengajukan ya. Ya Allah, berikanlah beliau itu kesempatan untuk mengajukan syafaat bagiku dan terimalah pengajuan syafaatnya itu. Baik. Jadi ini bantahan tentang asumsi keliru orang-orang yang mengharapkan syafaat dari selain Allah dan menganggap itu tidak termasuk perbuatan syirik. Jadinya itu adalah perbuatan syirik. Baik, ini kan sudah Isya ya. Nanti mau salat dulu, nanti kita sambung jam berapa? 7.30.
Jam 7.30 Ustaz. Nah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, demikian kajian pada malam hari ini. Sementara di pending dahulu. Insya Allah nanti dilanjutkan pada Isya pukul 19.30. Bagi teman-teman yang ingin live dari pertemuan ini dapat dipersilahkan, nanti bisa bergabung kembali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ada pertanyaan enggak? Ada beberapa yang masuk Ustaz. Baik. Nah, di sini ada satu di tempat sana. Belum ya? Malah belum ada ini. Mungkin ke antum lah. Fadhal kalau ada yang ke antum. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apa maksud dari sholawat Allah kepada Rasulullah? Kemudian yang kedua, siapakah sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu? Karena sering sekali disebutkan oleh beberapa kelompok tertentu. Baik, barakallahu fiik. Sholawat Allah pada Rasulnya itu artinya Allah menyebut-nyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya, para malaikat. Ya, dzikruhu fil mala'il a'la. Allah menyebut Nabi di kalangan para malaikat, itu nantinya Allah sholawat. Nah, adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu dari orang alim, orang yang insya Allah adalah orang soleh. Dan kalau dia itu orang mukmin dan dia bertakwa kepada Allah, maka dia merupakan waliullah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah definisi wali. Ini orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah salah satu ulama dari madhab Hambali. Kalau nggak salah, beliau itu hidupnya sekitar abad ke-7 Hijriah ya. Karena lupa persisnya, tapi beliau dari madhab Hambali dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja sebagian kalangan itu bersikap ghulu kepada beliau. Baik, bentar ya. Nah, jadi sebagian kalangan bersikap over kepada beliau dalam mengagungkan, dalam mencintai, sehingga memiliki i'tiqad yang tidak benar. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat membentengi diri dari syubhat dan bagaimana memilih Ustadz yang terbebas dari syubhat? Ya, kita membentengi diri dari syubhat, pertama, antum harus kuasai dulu akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik dan benar. Pahami sebaik-baiknya dan
apa istilahnya, usahakan agar akidah dan manhaj itu menjadi pedoman hidup yang senantiasa antum praktekkan setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, syubhat itu kan masuk kepada seseorang kalau dia membuka diri. Ya. Bagaimana cara dia membuka diri? Misalnya dulu dengan bermajelis bersama ahli bid'ah, bersama pengikut hawa nafsu. Nah, itu berarti dia membuka dirinya untuk terpapar syubhat. Hari ini itu terjadi dengan cara membaca tulisan-tulisan orang yang syarat dengan syubhat, orang-orang ahli bid'ah, atau dengan menyimak kajian-kajian mereka, ya, atau dengan berdiskusi dengan mereka, membuka diri untuk berdiskusi dengan mereka. Mereka di sini semuanya adalah ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, tokoh dari mereka yang mengajarkan selain akidah ahlus sunnah. Kalau sudah ditokohkan, itu biasanya adalah pengikut hawa nafsu. Bukan sekedar orang yang awam, yang terpapar syubhat, kemudian dia berkunjung kepada kita untuk meminta jawaban, bukan ya, tapi tokoh-tokohnya. Itu yang menyebabkan seseorang terkena syubhat. Sehingga kalau dia menghindari bermajelis bersama ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu, tidak menyimak kajian mereka, tidak membaca tulisan-tulisan mereka, kemudian dia juga menguasai akidah dan manhaj ahlus sunnah dengan baik dan benar, insya Allah dia akan terbebas dari syubhat. Tambah satu lagi, rajinlah untuk senantiasa bersama ahlus sunnah, bergaul dengan ahlus sunnah, beribadah bersama ahlus sunnah, ngaji bersama ahlus sunnah. Karena ini akan menguatkan kita. Begitu seseorang itu memisahkan diri, walaupun memisahkan dirinya bukan secara fisik ya, tapi secara ideologi, jarang ngaji bareng, ya, itu rentan dengan syubhat. Tapi kalau rajin ngaji, walaupun dengan cara online seperti ini, fisiknya kita di mana-mana, tapi konsentrasi kita bersama, insya Allah itu akan membentengi seseorang dari pengaruh-pengaruh syubhat. Jadi pertanyaan yang kedua apa? Ustadz Baik. yang Nah, Ustaz. gimana pertanyaannya? Ya, Ustadz syubhat gitu atasnya. Ya, Ustadz syubhat ini mungkin yang dimaksud adalah Ustadz yang populer, terkenal, terutama di sosial media, akan tetapi tidak diketahui asal-usul latar belakang pendidikannya. Itu bisa masuk kategori Ustadz syubhat. Nggak jelas. Dia ini belajar dari mana sebetulnya? Ya, apakah dia itu berguru kepada ahlus sunnah atau justru sebaliknya? Apakah dia merujuk kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, perkataan para salaf, ataukah itu pendapat pribadinya dia? Ini bisa masuk kategori Ustadz syubhat. Walaupun dia terkenal dari Sabang sampai Merauke, ya, kenal lang-lang buana ke sana kemari, followernya puluhan ribu bahkan jutaan, ya, kajiannya di YouTube disimak oleh ratusan ribu bahkan jutaan, itu cuma bukan tolok ukur. Tolok ukur keilmuan seseorang adalah sejauh mana dia itu merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahih yang difahami oleh pemahaman para salaf. Itu saja tolak ukurnya. Bisa jadi juga Ustadz syubhat ini adalah Ustadz yang suka menyebarkan syubhat, ya. Menyebarkan syubhat itu biasanya menyebarkan sesuatu yang tidak lazim disampaikan oleh orang-orang yang dikenal sebagai dai ahlus sunnah. Nah, ini memang perlu diwaspadai ketika ada seseorang menyebarkan sesuatu yang anti mainstream. Nah, ini jangan langsung ditelan.
tanyakan kepada yang lebih ahli. Tanyakan kepada orang yang menguasai permasalahan itu. Kok ada orang berpendapat seperti ini? Bagaimana? Nah, jadi cara kita untuk membentengi dari orang-orang yang suka menyebarkan syubhat, kalau kita memang belum tahu orang itu sebagai ustadz yang syubhat, misalnya yang suka menyebarkan syubhat, lalu suatu ketika dia menyebarkan sesuatu yang kita ini merasa ada kejanggalan di situ, maka kita bisa cross check entah kepada orang yang bersangkutan untuk memperjelas apa maksudnya kalau itu memungkinkan. Kalau tidak ya tanyakan kepada ustadz lain yang thiqah, yang antum percayai kredibilitasnya maupun kapabilitasnya. Antum tanyakan apa maksud ucapan-ucapan seperti ini. Apakah itu benar ataukah itu rancu atau bagaimana. Ya paling Anda bisa menjawab seperti itu ya. Karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Siapa saja bisa berubah, siapa saja bisa berbalik. Ya. Kita berusaha untuk istiqomah, tapi ya kita juga harus waspada. Seandainya orang-orang yang selama ini misalnya kita anggap sebagai orang yang istiqomah, yang mengajarkan kebenaran, kok tiba-tiba jadi aneh ucapannya, ya kita tetap waspada dan tidak boleh fanatik pada individu tersebut. Yang kita fanatiki adalah dalil, bukan orang. Nah. Syukran, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan ketiga yang baru masuk. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus dilakukan ketika kita masuk ke dalam organisasi yang mana organisasi tersebut diikuti oleh orang yang belum berakidah sesuai Ahlus Sunnah sepenuhnya? Kadangkala mengambil pemateri yang akidahnya belum sesuai pemahaman para sahabat. Bolehkah meninggalkan kewajiban atau tidak ikut membantu saat pematerinya akidahnya belum sesuai Ahlus Sunnah? Mungkin ini terkait mahasiswa yang ikut organisasi di kampus, Ustaz. Ya boleh-boleh saja. Justru itu bagian dari idealisme yang harus dipertahankan. Bedanya orang yang memahami akidah dan manhaj Ahlus Sunnah dengan orang yang tidak paham, itu justru pada saat-saat seperti itu. Kalau dia sudah paham, dia jadi bisa menjaga diri, bisa ngerem apa yang harus saya bantu dan apa yang saya harus jauh dari situ. Ya, jadi tidak berperilaku lagi seperti orang awam. Yang penting kan kajian. Belum tentu kajian itu kajian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli bid'ah juga bikin kajian, tapi kajiannya nyebar bid'ah. Kajiannya justru menyebarkan syubhat kerancuan. Kalau yang seperti ini, ya jangan dibantu. Jangan terlibat. Tidak apa-apa, tetap berorganisasi, menjadi anggota organisasi, tapi tidak terlibat langsung dalam hal-hal yang sifatnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang nggak diridhai bagaimana? Ya kan kita kenal yang bicara fulan, terkenal tokoh penyebar syubhat, nggak benar akidahnya. Kajiannya isinya cuma stand up komedi, ngelawak, justru menjatuhkan kehormatan majelis ilmu jadi majelis cekikian, cekakaan, tidak ada wibawanya sama sekali. Ya, yang seperti ini nggak perlu kita terlibat untuk ikut menyelenggarakan kajiannya dia. Cukuplah kita terlibat membantu dalam hal-hal yang bermanfaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Mau ala kulli syai. Bukan semuanya kita tolong, enggak. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Khusus hal-hal yang mengandung kebajikan dan ketakwaan. Dalam perayaan-perayaan bid'ah juga jangan ikut. Bikin aja alasan. Maaf, saya sedang tidak enak badan. Sakit. Hati saya, dada saya lagi tidak enak. Ya, emang kita kan sebagai ahlu sunnah kita tidak enak kalau melihat hal-hal yang bertentangan dengan sunnah. Ya, buat aja alasan. Bisa kalau kita cari alasan, 1001 alasan bisa kita cari.
Yang penting jangan terlibat dalam kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baru itu Ustaz yang masuk pertanyaannya. baik. Kita lanjutkan aja sampai pukul 8 insyaallah. Kita langsung saja. Bismillah, qala al-musannifu rahimallahu taala, apabila dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi hak memberi syafaat, lalu saya memohon kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagian apa yang telah Allah berikan kepada beliau, maka jawabannya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah telah memberi beliau sallallahu alaihi wasallam hak memberi syafaat, tetapi dia melarang kamu berdoa memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kamu berdoa kepada seseorang di samping berdoa kepada Allah. Dan juga bahwasanya sama ya dengan sebelumnya, memberi, antum ganti mengajukan. Nah, Nabi mengajukan syafaat. Nah. Dan juga bahwasannya syafaat itu juga diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benar bahwasannya para malaikat akan memberi syafaat. Begitu juga bahwasannya para malaikat akan mengajukan syafaat. Begitu juga para wali itu juga akan mengajukan syafaat. Lalu apakah kamu mengatakan sesungguhnya Allah telah memberi kepada mereka yang disebutkan di atas itu hak memberi syafaat, dan saya memohon syafaat itu dari mereka? Jika kamu memang mengakui begitu, maka berarti kamu telah kembali kepada penyembahan kepada orang soleh yang sudah Allah nyatakan dalam kitabnya. Akan tetapi jika kamu mengatakan tidak, maka menjadi batalah ucapanmu terdahulu. Allah telah memberi kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam hak untuk mengajukan syafaat, lalu saya memohon kepada beliau sebagian apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Jadi perlu diketahui dulu ya bahwa memang syafaat itu tidak hanya Allah berikan melalui Nabi, tapi juga ada yang melalui orang-orang soleh. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan di antara yang beliau sabdakan adalah fayaqulullahu ta'ala syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan min nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Al-hadis. Di hari kiamat itu ketika Allah sudah mengeluarkan melalui syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya para malaikat, ya, melalui syafaat yang diajukan oleh mereka itu, Allah sudah mengeluarkan sekian banyak orang dari neraka. Allah mengatakan lam yabqa illa arhamar rahimin. Yang tersisa hanyalah arhamur rahimin. Ini Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya yang paling pengasih. Maka Allah kemudian menggenggam satu genggam dari neraka, dari ahlun nar, dikeluarkan oleh Allah. Ini bentuk syafaat. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan, dan hadis ini menunjukkan ada para malaikat ngajukan syafaat, para nabi, dan orang-orang beriman. Syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Jadi memang tidak hanya nabi yang mengajukan syafaat gitu loh. Dan kalau Anda mengatakan kan Allah memberikan syafaat kepada nabi, saya minta dari nabi. Berarti Anda juga boleh dong minta dari malaikat, Anda juga boleh minta dari orang soleh. Sama aja dengan orang-orang musyrik kalau begitu hasilnya. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan tidak boleh minta kepada orang-orang soleh, tidak boleh minta kepada malaikat,
Ya minta kepada Nabi juga tidak boleh, sama. Minta tetap kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada Nabi untuk mengajukan syafaat. Maka mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Nabi tidak punya wewenang sedikit pun untuk secara mandiri, secara independen mengajukan syafaat tanpa diizinkan oleh Allah. Jadi salah kalau minta kepada Nabi itu salah. Nabi tidak punya kok dimintai. Ya. Nah, lanjut. Lalu, kalau dia mengatakan sama sekali tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, dan sekali-kali tidak, akan tetapi berlindung. Yang kurang ini. Lalu kalau dia mengatakan saya sama sekali, sayanya enggak ketulis di situ. Ya. Ana la usyriku billahi syai'a. Jadi saya sama sekali. Setelah mengatakan itu ada kata-kata saya. Nah. Lalu kalau saya mengatakan sama sekali tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, itu kalau dia mengatakan saya sama sekali. Oh, nah, maksud. Lalu kalau dia mengatakan kalau saya sama sekali tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah dan sekali-kali tidak, akan tetapi berlindung kepada orang-orang soleh bukanlah perbuatan syirik. Maka katakan kepada dia, jika kamu sudah mengakui bahwasanya Allah telah mengharamkan syirik, itu melebihi daripada mengharamkan zina, dan kamu mengakui bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maka masalah apa yang diharamkan Allah dan dia sebut bahwasanya dia tidak akan mengampuninya itu? Pasti dia tidak akan tahu. Maka katakan lagi kepadanya, lantas bagaimana kamu membebaskan dirimu dari melakukan syirik, sementara kamu sendiri tidak mengetahui syirik itu apa? Atau bagaimana Allah mengharamkan syirik itu atas kamu, dan dia menyebut bahwasannya dia tidak akan mengampuni dosa syirik itu, sementara kamu tidak menanyakan apa itu syirik dan tidak mengetahuinya. Apakah kamu mengira bahwa Allah mengharamkan syirik, tapi tidak menerangkannya kepada kita? Apabila dia mengatakan syirik itu menyembah berhala-berhala, maka jawablah, apa makna menyembah berhala-berhala itu? Apakah kamu mengira bahwasanya orang-orang musyrik itu beriktikad, berkeyakinan bahwa kayu-kayu yang mereka sembah dan pohon-pohon itu yang menciptakan dan yang memberi rezeki dan yang mengatur urusan orang yang berdoa kepadanya? Pendapatmu itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Jika dia mengatakan orang-orang yang menunjukkan pemujaan kepada kayu atau suatu batu atau bangunan di atas sebuah kuburan atau yang lainnya, seraya berdoa kepada benda-benda itu dan menyembelih korban demi untuknya, bahwasanya benda-benda itu dapat mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan dapat menolak bala dari kami dengan barokahnya. Maka katakan, Anda telah jujur menjawab, dan hal itulah yang kamu kerjakan di sisi batu-batu, bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan dan yang lainnya. Si penentang itu mengakui bahwa perbuatan orang-orang semacam itu sama saja dengan menyembah berhala. Perlu juga dikatakan kepadanya lagi. Ini ada yang kurang pas ini. Nah. Penentang mana penentang tadi? Si penentang itu mengakui bahwa perbuatan. Ini ada yang kurang. Jadi intinya kita ini berusaha untuk menjelaskan kepada dirinya ya. Nanti Ana akan tunjukkan di mana kekurangannya. Ya, kita flashback dulu, mundur sebentar. Kalau dia mengatakan saya ini tidak berbuat syirik kepada Allah, sama sekali enggak. Cuman saya ini dikit-dikit lapor iltija itu ya curhat,
berharap, bergantung kepada orang-orang soleh. Dan itu kan nggak syirik. Nah, dia menganggap kalau dikit-dikit dia mengharapkan syafaatnya Nabi, sedikit-sedikit dia mengharapkan syafaatnya orang soleh, berkahannya orang soleh, dan dia berasumsi ini bukan syirik, tanyakan. Sekarang Anda tahu nggak sih, bahwasanya Allah itu benar-benar mengharamkan perbuatan syirik dan dia anggap lebih haram, lebih besar dosanya daripada zina. Tahu nggak? Kalau nggak tahu kasih tahu dulu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat yang lain, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Pertama kali disebutkan, jangan kau berbuat syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Pokoknya antum sampaikan kepadanya sekian dalil yang menunjukkan betapa tercelanya, betapa besarnya dosa syirik. Yang itu melebihi dosa zina. Karena apa? Zina masih diampuni, syirik nggak diampuni sama Allah. Kalau nggak tobat. Dan kamu harus meyakini bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang berbuat syirik. Ya. Sekarang, maksud dari syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah itu seperti apa? Coba jelaskan. Nah, Anda mengklaim apa yang dilakukan itu bukan syirik. Nah, sekarang syirik itu apa? Syirik yang tidak Allah ampuni itu yang seperti apa? Anda bisa nggak menjelaskan? Kalau Anda nggak bisa, Anda kesulitan untuk menjelaskan definisi syirik. Bagaimana Anda bisa menjamin apa yang Anda lakukan tidak termasuk syirik? Ya. Padahal Anda nggak tahu syirik itu apa. Apakah menurut Anda Allah membiarkan ada dosa yang sangat besar, sangat dibenci oleh Allah, sangat berbahaya, tapi nggak dijelaskan hakikatnya seperti apa? Mungkinkah Allah melarang sesuatu tapi tidak menjelaskan maksud dari dosa syirik itu kayak apa? Kalau Anda punya asumsi seperti itu, Anda telah suudzon sama Allah. Berarti seakan-akan Allah membiarkan kita ini celaka dan tidak ngasih tahu bagaimana caranya kita selamat. Itu tidak sesuai dengan keadilan Allah, tidak sesuai dengan sifat rahmat Allah. Ya. Pasti Allah jelaskan hakikat dari syirik itu. Kalau dia bilang, ya syirik itu nyembah berhala. Tapi kan kita nggak nyembah berhala. Kita nggak nyembah kayu, nggak nyembah batu. Ya. Tanya lagi sama dia, apa sih maksud dari nyembah berhala? Apakah menurut Anda orang-orang musyrik penyembah berhala di masa Nabi itu menyembah berhala dengan pengertian bahwa batu-batu tersebut, kayu-kayu tersebut itu bisa menciptakan sesuatu, bisa menguasai, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan mengatur? Apakah itu yang Anda maksud menyembah berhala? Artinya mengaku, meyakini berhala itu punya kekuatan supranatural. Ya. Kalau dia mengatakan iya, maka jawab salah. Asumsi Anda itu disalahkan oleh Al-Quran. Mereka sama sekali nggak punya keyakinan seperti itu. Siapa bilang? Jawabannya di surat Yunus ayat 31. Ya. Jelas, mereka tidak pernah menganggap berhala mereka itu menciptakan, menguasai, memberi kehidupan, mematikan, memberi penglihatan, memberi pendengaran, mengatur segala urusan. Mereka yakinnya itu semua Allah yang begitu. Nah, dari sini kan mulai terang. Ternyata apa yang mereka asumsikan itu salah. Makanya jangan beribadah pakai asumsi, ibadah pakai dalil. Ya, bahaya besar, iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Orang musyrik itu ibadahnya asumsi-asumsi saja, duga
dugaan-dugaan. Nah, kalau dia sudah mengatakan, kalau dia mengatakan, ya berarti ibadah itu adalah menunjukkan atau orang yang menghadap kepada kayu atau kepada batu atau kepada bangunan di atas kuburan. Ya, kemudian dia melakukan penyembelihan, sesajian, menyebut-nyebut nama berhala itu atau nama orang soleh yang sudah mati itu sambil meyakini bahwa orang soleh tersebut yang disimbolkan dengan patung atau dengan kuburan bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Kalau mereka memahami ibadah kepada berhala itu dengan pemahaman seperti itu, artinya ini sekedar wasilah saja kok. Tetap Allah yang nolong, tetap Allah yang ngasih rezeki. Ini wasilah saja. Kita panggil-panggil nama mereka supaya mereka mendekatkan kita kepada Allah. Kita hanya mengharapkan berkahnya orang-orang soleh ini. Maka jawablah, nah kalau itu betul. Dan itulah hakikat dari apa yang kalian lakukan, gitu loh. Di kuburan-kuburan para wali itu, itulah hakikat dari perbuatan kalian yang menyebut-nyebut para wali dalam doa kalian, menyebut-nyebut nama mereka, manggil-manggil mereka. Ini yang kita cari, pengakuan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang muslim. Ya intinya begitu. Baik, sudah jam 8. Ada pertanyaan? Tambahan atau enggak? Ada tambahan, Ustaz. Hah? Ada tambahan. Satu. Bismillah, ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita bisa mendapatkan syafaat Nabi yang sesuai dengan sunnah? Ya, caranya antum jadilah orang-orang yang istiqomah di atas petunjuk beliau, istiqomah di atas tauhid, amalkan sunnah-sunnah beliau. Ya, secara sunnah-sunnah artinya ajaran-ajaran beliau secara umum. Takwa. Insya Allah antum akan mendapatkan syafaatnya, syafaat yang diajukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin cukup ya. Kita cukup jam 8 dan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di hari pekan berikutnya. Allah Taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi kajian kita pada malam hari ini teman-teman sekalian, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i dan sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Demikian.